Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan penyusun organ. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, ciri-cirinya, letaknya, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita fokus ke organ-organ pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Jaringan penyusunnya tuh bedanya apa, seperti itu. Ini ya yang kita sudah bahas kemarin ini, dan ini akan kita bahas di pertemuan ini. Kita langsung saja ke jaringan yang pertama, yaitu akar monokotil. Di sini kita lihat ada jaringan epidermis. Epidermis ini ada selalu di permukaan baik akar, batang maupun daun ya. Kemudian kolenkim ini merupakan jaringan penyokong. Masih ingat kan bahwa ciri-ciri jaringan kolenkim itu penebalan selnya tidak merata. Nah, ini penebalan selnya tidak merata, maka disebut kolenkim. Lalu ada silem dan floem. Nah, ini silemnya dan ini floemnya. Letak dari silem dan floem ini berselang-seling. Silem selalu lebih besar daripada floem ya. Lalu ciri khasnya ada endodermis. Endodermis ini adalah kayak selapis sel yang dia mengalami penebalan di salah satu sisinya saja. Makanya disebut kolenkim. Kolenkim penebalannya kan tidak merata. Nah, ibaratkan endodermis itu bulat seperti ini, yang menebal itu hanya bagian sininya saja, yang sininya tidak. Ini berfungsi untuk filter air yang masuk, seperti itu. Sudah, kemudian jaringan berikutnya. Oh iya, bagian tengah ini karena berkas pembuluhnya melingkar sehingga bagian tengahnya kan kosong. Kosong pasti ada jaringan pengisi atau jaringan parenkim. Parenkim pengisi di sini disebut sebagai ampulur. Ya. Kita lanjut ke jaringan berikutnya. Ini akar dikotil. Kalau pada akar dikotil ini dia tidak punya ampulur di tengahnya. Kenapa? Karena silemnya ada di tengah seperti bintang seperti ini. Kemudian floemnya tuh di luar yang kecil-kecil ini. Nah, silem dan floem ini disebut silinder pusat ya, silinder pusat. Sama juga di semua bagian tumbuh-tumbuhan baik itu monokotil maupun dikotil, silem dan floem itu membentuk silinder pusat. Nah, di luar dari silinder pusat ini ada yang namanya perisikel. Perisikel ini pada akar dikotil berfungsi untuk percabangan akar. Nanti dia akan membentuk cabang-cabang akar. Dia letaknya di luar silinder pusat, di bawah korteks. Nah, ini adalah endodermis juga. Endodermis ya. Lalu di sini adalah parenkim. Nah, parenkim itu kan ada macam-macam ya. Ada parenkim untuk menyimpan udara, untuk menyimpan air, untuk menyimpan hasil fotosintesis. Nah, ini adalah parenkim penyimpan. Ini yang ungu-ungu ini adalah pati ya. Sudah, itu saja. Lanjut, batang monokotil. Nah, ini kalau dilihat batang monokotil ini adalah berkas-berkas pembuluh. Kalau kita zoom jadinya seperti ini. Ini adalah silemnya dan ini floemnya yang mengelilingi silem. Ini ada lubang-lubang udara juga ya, seperti wajah. Nah, berkas pembuluhnya ini tersebar. Sedangkan yang lain-lain ini adalah jaringan pengisi atau parenkim ya. Ini ada jaringan epidermis. Di semua permukaan tubuh pasti ada epidermis. Kalau masih ada epidermis berarti dia batangnya masih muda ya, karena kalau sudah tua epidermis ini nanti sudah tidak relevan lagi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Dia harus digantikan dengan jaringan gabus, jaringan parenkim. Pokoknya jaringan pengisi itu adalah jaringan parenkim ya. Selanjutnya dikotil. Kalau tadi pada monokotil itu kan berkas pembuluhnya tersebar. Nah, ini kalau pada dikotil berbeda. Dia tersusun membentuk lingkaran. Dan juga ciri khasnya dia punya yang namanya kambium. Jadi di bagian luar ini adalah floemnya, bagian dalam ini silem atau nama lainnya kayu. Nah, di antara floem dan silem ada yang namanya kambium. Kambium ini kalau kalian masih ingat, kambium juga merupakan salah satu meristem sekunder ya, dimana dia melakukan pembelahan ke arah luar dan ke arah dalam. Ke arah luar dia akan membentuk floem, ke arah dalam membentuk silem, sehingga nanti batangnya semakin tebal atau melebar. Sudah.
fiber cap skalaran Kim phloem nomor 3 ini ya. Oh iya, ini ada skalaran Kimnya ya. Selanjutnya daun monokotil. Sekarang kita ke daun. Epidermis atas dilengkapi dengan stomata. Nih, stomata merupakan bukaan daun ya. Fungsinya untuk keluar masuk udara dan air. Jaringan skalaran Kim. Skalaran Kim ini penyusun tulang daun. Parenkim atau jaringan pengisi. Berarti ini parenkim pembuluh ya. Masih ingat kan bahwa di jaringan pembuluh, jaringan xilem itu ada parenkim xilem, jaringan phloem juga ada parenkim phloem. Jadi intinya parenkim itu selalu mengisi bagian-bagian yang kosong. Lalu jaringan skalaran Kim, nih masih terusan. Ini kan pembuluh itu pasti ada kerangkanya. Kerangkanya yaitu skalaran Kim, kalau tidak kolenkim. Makanya tulang daun itu kan lebih keras kan daripada helaian daunnya. Lalu ada kutikula. Kutikula ini pada permukaan atas dan bawah untuk mengurangi penguapan air. Vessel elemen xilem. Nah, ini xilem yang besar ya. Xilem. Lalu volumenya di sini. Sudah, kita lanjutkan ke daun dikotil. Daun dikotil ini ya, ada jaringan epidermis atas, kemudian ada pembuluhnya, epidermis bawah ya, kemudian ada stomata. Stomata ini ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah, ada juga yang hanya di atas, ada juga hanya di bawah, tergantung dari tumbuhan itu tempat tinggalnya di mana. Apakah dia butuh penguapan banyak atau tidak. Kalau misalnya tumbuhan yang butuh penguapan banyak itu tumbuhan air, itu stomatanya di atas supaya dia lebih mudah untuk mengeluarkan air, uap air, supaya dia tidak membusuk karena banyak air. Kemudian ciri khasnya adalah ada dua jenis parenkim di sini ya. Ini ada parenkim palisade atau jaringan tiang. Ini banyak mengandung kloroplas untuk proses fotosintesis, dan ada juga jaringan parenkim spon atau jaringan spon atau jaringan bunga karang maksudnya. Dia juga banyak mengandung kloroplas sehingga bisa untuk proses fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis itu terjadi di mana saja asalkan ada kloroplasnya. Apakah di epidermis bisa? Tidak bisa, kecuali pada jaringan stomata. Karena di stomata ini dia mengandung kloroplas. Kalau pada epidermisnya itu tidak. Jadi ini harusnya gambarnya warnanya tidak hijau ya. Ya, tidak hijau karena tidak mengandung kloroplas. Sudah, itu saja. Ini tabel perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil kalau kita lihat.